mungkin masih sama ya Pak dengan FGD-FGD kita pada sebelum-sebelumnya. Kami di sini ingin mengumpulkan informasi terkait dengan pertanian di Nusa Tenggara Barat. Kami sebelumnya perkenalkan, saya Risa Pak dari fungsi asesmen. Di sini bersama rekan-rekan saya yang lain, ada Mbak Rama dari fungsi asesmen, kemudian ada Mas Diva juga dari fungsi data statistik. Mungkin nanti akan bergabung juga rekan-rekan yang lain Pak. Ada Mbak Witra dan Mbak Faudalita. Mungkin itu saja Pak. Secara umum untuk FGD-nya masih sama dengan triwulan-triwulan sebelumnya. Akan kita mulai dengan sesi pemaparan, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Pak Riyadi untuk memaparkan materinya. Mungkin mau Mana dibantu materinya? untuk Coba kirim. share screen Bapak. Mana materinya? Belum Apakah bisa. apakah ingin dibantu untuk share screen Bapak? Atau Mana mau Pak ini? share screen sendiri? Ini udah dikirim Mbak ya? Sudah Pak, sudah dikirimkan. Mbak ada siap Pak. Ya. Oke, Kalau kalau udah gitu dikirim Pak mungkin ini. mau mulai dari bidang tanaman pangan dulu Pak, atau dari Tanaman pangan dulu hortikultur Mbak. dulu? Oke, Ya, baik. tanaman pangan. Kami persilahkan kepada Pak Riyadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berapa audien kita nih Mbak? Halo? Mungkin ini baru bertiga Pak, yang lain masih dalam proses untuk join Pak. Baik, kita mulai aja ya. Ya. Baik, saya ingin mulai dari tanaman pangan, yaitu komoditas padi dulu. Di mana pada tahun 2025 itu luas tanam kita se-NTB itu ada 391.266 hektar dengan luas panen 322.199 hektar dengan produksi 1,6 juta ton. Ini berdasarkan data KSA per 1 Desember, Pak. Jadi ada terjadi selisih antara luas tanam dengan luas panen, sehingga nanti di yang sisa itu ada sekitar 690 sekian, 691.000 sekian, itu akan panen di akhir Desember atau di awal Februari. Kemudian di tanaman jagung itu ada luas tanam kita 310.386 hektar dengan luas panen 175.327 hektar dengan produksi 1,6 juta ton. Ini juga kondisi sampai dengan 1 Desember berdasarkan data KSA BPS. Yang selisih antara luas tanam dan luas panen itu nanti akan panen di tahun di sampai akhir Desember, nanti akan nambah luas panen ini, kemudian sisanya akan panen di tahun 2026 di antara bulan Januari Februari. Kemudian kedelai. Nah, kedelai ini Mbak, yang kedelai ini kita selama ini tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri karena memang preferensi petani kita untuk menanam kedelai itu tidak menarik. Jadi tidak merupakan fokus, dia hanya sambil lalu saja selesai panen panen padi, selesai panen padi kemudian dia tidak bisa tanam tanam tanaman yang lainnya, maka ditaburlah kedelai itu secara ditebar, tidak secara ditugal, hanya di beberapa tempat saja yang secara ditugal dan kemudian berproduksi secara baik. Luas tanamnya itu sekitar 7.451, kemudian luas panennya 7.251. Produksinya 8.268 ton. Kemudian target luas tanam, luas panen produksi tahun 2026. Jadi target kami nanti di tahun 2026 untuk luas tanamnya itu 386.156 hektar untuk tanaman padi dengan luas panen target kami 374.471 hektar dengan produksi 1,4 juta ton yang produk di tahun 2026. Eh, Kemudian jagung ada 346.306 hektar luas tanamnya, kemudian luas panen 334.446 dengan produksi 1,6 juta ton.
kedelai, target kami luas tanam 13.727, luas panen 13.352 hektar dengan produksi 8.842 ton. Nah, khusus untuk padi ini nanti ini kemungkinan target ini akan kami tambah luas tanam, kemudian luas panen juga dan produksinya juga. Karena di tahun 2025 kami bisa menyelesaikan oplah itu sekitar 10.000 hektar lebih. Kemudian ada tambahan lain di tahun 2026 ada sekitar 14.000 sehingga 24 ribuan hektar nanti yang potensi yang peningkatan indeks pertanamannya sehingga akan berpengaruh kepada luas tanam dan luas panen produksi kami. Ini yang kami sampaikan di sini ini adalah target di Renstra kami, ke Renstra 2025-2029. Kemudian kendala dan tantangan produksi komoditas tanaman pangan, yang pertama yang pasti itulah pengaruh cuaca iklim terhadap pertumbuhan tanaman itu pasti karena ini tanaman. Kemudian alih fungsi lahan, nah ini yang tantangan terbesar kita, Mbak. Di sisi lain, kita memacu produksi, tapi kebutuhan masyarakat kita untuk properti itu tidak bisa dihindari, baik untuk kebutuhan hunian maupun untuk kebutuhan pembangunan. Nah, sehingga pilihan kita adalah dalam meningkatkan produksi atau mempertahankan produksi tanaman pangan ini yang dihambat oleh alih fungsi lahan ini, kami otomatis melakukan intensifikasi tanaman, kemudian peningkatan indeks pertanaman dengan program OPLAH, kemudian dengan rencana 2026 ada kami mendapat suntikan dana dari APBN itu untuk cetak sawah baru. Nah, potensinya sudah tergambarkan, tapi masih kami identifikasi di lapangan. Nanti kalau SID-nya sudah selesai, nah yang dari usulan-usulan itu berapa hektar yang bisa kami cetak sawah di tahun 2026. Kemudian kendalanya adalah jumlah penduduk yang selalu bertambah. Setiap tahun penduduk kita bertambah, tentunya butuh juga untuk kita cukupi kebutuhan pangannya, kebutuhan papannya juga kita penuhi, sehingga menjadi faktor tantangan terbesar kami di dalam pembangunan pertanian ke depannya. Kemudian harga bahan pangan di pasar. Nah, ini yang sangat menentukan. Kalau harga ini kita bisa jamin seperti tahun 2025 dengan HPP 6.500 untuk padi, eh, mau kadar ayo berapapun itu diwajibkan Bulog beli. Nah, ini menjadi daya tarik, menjadi magnet tersendiri buat petani kita di tanaman untuk menanam padi menuju swasembada pangan. Ditambah lagi ada insentif yang kebijakan terbaru yaitu harga pupuk dikurangi sebesar 20%, itu pasti akan menambah keuntungan petani kita. Nah, yang paling penting, Mbak, di dalam kita mencapai swasembada pangan ini, terutama padi, beras, itu adalah pemerintah harus bisa menciptakan ekosistem berusaha tani, terutama padi ini, dengan yang sangat menguntungkan buat petani kita. Karena bagaimanapun insentif, kemudian subsidi kita berikan kepada petani, tapi kalau budidaya yang tidak memberikan keuntungan, itu pasti tidak akan menarik buat para petani kita. Umpama, pada saat panen raya, di keran impor beras dibuka. Nah, ini pasti akan berpengaruh kepada harga komoditas padi, kepada harga gabah pada petani kita. Demikian juga dengan jagung. Jangan pada saat panen raya impor jagung dilakukan. Nah, ini yang hal-hal yang kurang baik dan tidak menjadi faktor penghambat di dalam kita mendorong petani kita melakukan budidaya padi maupun jagung. Nah, harapan kami konsistensi pemerintah yang 2025 tetap terjaga di tahun 2026. Keran impornya kita tutup sama sekali dan kita harus penuhi kebutuhan dalam negeri itu dari swasembada swadaya kita sendiri, petani-petani di Indonesia khususnya umumnya dan di petani di NTB khususnya. Program utama di bidang tanaman pangan tahun 2025 yaitu APBD, kami program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Kemudian di APBN program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Dua main program ini yang kami eksekusi di tahun 2025 maupun di tahun 2026 ke depannya. Lanjut. Nah, ini luas baku lahan mungkin tidak perlu saya jelaskan, irigasi teknis, non teknis, kemudian total luas sawah, karena secara umum tadi area bermain kita di luas baku sawah tadi itu. Lanjut.
Ini juga tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian lanjut di realisasi penyaluran pupuk. Nah, ini yang paling penting, Mbak. Di dalam kita melakukan budidaya tanaman padi ini, para petani kita, ketersediaan sarana dan prasarana produksi itu harus betul-betul kita jamin pada saat dibutuhkan sama petani. Pada saat petani mau turun tanam, bibit unggul, benih-benih unggul itu harus tersedia di lapangan. Sehingga petani kita dapat gampang mengaksesnya, mendapatkan benih padi yang unggul itu dan bisa dibudidayakan. Itu yang pertama, benihnya. Kemudian yang kedua adalah sarana produksinya, pupuk. Karena pupuk ini sangat-sangat menentukan sekali produktivitas dari tanaman padi yang ditanam sama petani kita, padi maupun jagung. Jangan sampai pada saat dibutuhkan pupuknya tidak tersedia atau pupuknya terlambat datangnya. Pada saat umur padinya sudah lewat masa pemupukannya, baru pupuknya datang. Nah, ini pasti akan mempengaruhi produksi padi kita. Umpama Mbak, di padi itu kan ada 3 kali pemupukan, yaitu diberikan pupuk dasar sebelum tanam, 1 hari sebelum tanam. Kemudian yang pupuk yang kedua itu pada masa eh, generatif, yaitu umur 14 sampai 21 hari. Variatif dia, tergantung paritasnya. Dan petani itu sudah tahu, nanti dibantu sama penyuluh kita kalau paritas ini fase vegetatifnya umur berapa gitu. Nah, pada saat itu pupuk itu harus tersedia, jenisnya, jenisnya, kemudian jumlahnya. Jangan sampai dia terlambat, karena kalau terlambat diberikan input produksinya, input pupuk itu fase vegetatifnya itu bisa terhambat. Umpama potensi anakan dari satu paritas itu dia sampai 24 atau 25 anakan. Tapi karena terlambat diberikan dia pupuknya, anakannya tidak sampai 21 atau 25. Dia paling bisanya 14 atau setengahnya dari situ. Nah, bisa dibayangkan berapa kerugiannya petani itu karena dia tidak, padinya tidak membentuk anakan secara maksimal atau optimal karena keterlambatan pupuk atau kurangnya pupuk yang diberikan. Demikian juga pada fase generatif, yaitu fase primordia, biasanya 42 hari sampai 45 hari. Nah, kalau itu terlambat diberikan tuh, pembentukan malainya, pembentukan bulirnya juga itu akan menjadi terhambat sehingga tidak akan bisa mencapai kapasitas optimal daripada potensi produksi dari varietas itu. Nah, ini pentingnya pengadaan pupuk. Nah, kemudian setelah itu, di samping pupuknya, kemudian pengendalian hama penyakitnya. Nah, jangan sampai terjadi lonjakan populasi hama. Dari sejak dini harus padinya atau tanamannya diamati sama petani dengan baik. Kemudian jenis-jenis hamanya kalau sudah mencapai ambang pengendalian, segera dikendalikan gitu. Ini faktor kuncinya. Sukses kita menyediakan benih-benih unggul, sukses kita menyediakan sarana produksi pupuknya, tapi gagal kita di dalam pengendalian hama penyakitnya, sama aja menimbulkan kerugian total bagi petani kita. Nah, sehingga di dalam melakukan budidaya padi maupun jagung itu input produksi itu harus terjaga, kemudian pengendalian hama penyakitnya terjaga. Dan yang paling ujung nanti di pada saat panennya dan pasca panen. Di saat panen jangan sampai losis losis panen itu tinggi. Petani masih secara manual untuk apa namanya merontokkan bulir padinya, gabahnya, tapi semaksimal mungkin panennya sudah menggunakan combine sehingga losis padi itu menjadi sangat-sangat berkurang atau sangat-sangat minim. Itu memberikan keuntungan kepada petani kita. Kemudian di terakhir yaitu harga, stabilitas harga. Ini yang paling jadi magnetnya, Mbak. Selama harga komoditas pertanian itu tidak stabil atau tidak menguntungkan bagi petani, maka apapun insentif yang kita berikan kepada petani itu menjadi tidak menarik. Tapi begitu harga itu menguntungkan, insentif sekecil apapun yang kita berikan ke petani itu pasti akan menarik. Umpama subsidi pupuk, subsidi alsintan, kemudian pembuatan sarana prasarana pertanian dan lain-lainnya. Mungkin ini Mbak, demikian dari tanaman pangan. Untuk sementara kita lanjut ke perkebunan dan hortikultura ya. Dibuka slide-nya Mbak. Nah, luas tanaman hortikultura sampai dengan November 2025, yaitu bahwa sampai November ini bawang merah itu seluas 15.573 hektar.
Kemudian bawang putih dengan sentra penanamannya itu adalah di Kecamatan Sembalun sama sebagian di Suele itu 941 hektar. Kemudian cabai besar itu 1092 hektar. Kemudian cabai rawit 6031 hektar. Luas panennya untuk bawang merah itu 16.271 hektar karena ini ada yang diakumulasi yang tanam di bulan November atau Desember tahun 2024 panen di tahun 2025 sehingga dia angka tanamnya sama luas panen itu menjadi ada selisih yaitu luas tanam 15.573 tapi luas panennya ada 16.271 karena ada yang tanam di bulan November atau Desember tahun 2024 itu panen di 2025. Kemudian bawang putih itu luas panennya 934 karena ada yang beberapa yang tidak atau gagal panen. Kemudian cabai besar itu luas panen 1356 sama juga kasusnya ini dengan bawang merah ada yang tanam di tahun 2024 panennya 2025. Kemudian cabai rawit luas panennya 7.231 hektar sama dengan bawang merah, cabai besar dan cabai rawit tadi. Produksi untuk produksi hortikultura yaitu bawang merah sejumlah satu 1.683.082 kilogram. Bawang putih itu atau 16.830 kuintal di untuk bawang merah. Kemudian bawang putih itu ada 114.307 kuintal. Kemudian cabai besar itu ada 130.768 kuintal. Kemudian cabai rawit 784.512 kuintal. Ini data produksinya, Mbak. Lanjut, saya tidak akan membacakan per kabupatennya karena kita ini bicara NTB. Lanjut saja slide-nya. Lanjut. Kemudian persentase tingkat peningkatan produksi. Bawang putih itu target kita tahun 2026 itu kita akan memproduksi 9.621 ton. Kemudian bawang merah 163.131 ton, kemudian cabai 112.542 ton. Ini menurut Renstra, target yang ada di Renstra kami yang kami tuangkan di dalam rencana kerja tahunan 2026. Berikutnya, kendala dan tantangan produksi hortikultura dari Januari sampai Desember. Pertama, cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, angin kencang, dan kelembaban tinggi. Nah, di tanaman hortikultura, terutama bawang merah, cabai, bawang putih, itu cuaca ini sangat menentukan, Pak, terutama kelembaban dan curah hujan. Karena kalau curah hujannya tinggi, kemudian tanamannya terendam, maka akan merebak penyakit hortikultura. Kayak di bawang merah itu ada Pseudomonas, kemudian ada bakteri, ada jamur Phytophthora, Fusarium, macam-macam hama penyakit yang muncul kalau kelembabannya terlalu tinggi. Kemudian di bawang merah itu ada ulat gerayak, kemudian ada virus, virusnya macam-macam, ada Gemini virus, kemudian ada juga virus keriting di cabai. Ini yang menjadi faktor penghambat kita di dalam berproduksi. Kemudian luas tanam berkurang karena pemerintah lebih fokus pada swasembada pangan dan program bantuan dari pemerintah berkurang. Nah ini untuk di bawang putih. Bawang putih itu 3 tahun terakhir kemarin itu mendapat support dari program Upland sehingga ketersediaan benih selama ini itu bisa dijamin. Kendala kita di dalam budidaya bawang putih itu adalah ketersediaan benih karena petani kita begitu panen dia jarang menyimpan untuk kebutuhan benihnya, tapi langsung dijual di lahan, dijual habis gitu. Nah, sehingga pada saat mau nanam lagi dia cari benih di mana gitu dan harganya sangat mahal. Ini faktor yang menyebabkan berkurangnya areal tanaman bawang putih. Kemudian budidaya tanaman lebih rumit dan sulit
dibanding dengan tanaman pangan. Karena tingkat serangan OPT-nya di dalam tanaman hortikultura itu sangat tinggi, fluktuasinya sangat tinggi. Baik itu dari penyakitnya maupun dari segi hamanya. Kemudian sarana produksinya juga tergolong mahal, baik itu benih maupun pestisida. Dan penggunaan pestisida dan fungisida di insektisida dan fungisida di dalam budidaya tanaman hortikultura ini cukup tinggi karena kalau tidak menggunakan fungisida atau insektisida secara baik, maka dipastikan dia akan gagal panen, baik itu di cabai, bawang merah, bawang putih. Lanjut, Pak. Nah, ini harga ecerannya, Pak. Mungkin tidak perlu saya bacakan karena dia kan fluktuasi tergantung supply demand. Kalau banyak yang panen, harga itu akan turun. Kalau jarang, dia harga akan naik. Demikian juga slide berikutnya. Nah, kemudian anggaran di bidang hortikultura di tugas pembantuan tuh sangat kecil, malah nol kita di tahun 2025 ini karena ada kebijakan pemerintah pusat yang untuk fokus kepada tanaman padi dan jagung. Sehingga untuk tanaman hortikultura ini nggak kebagian kami yang di daerah. Kemudian di APBD hanya 100 juta, sangat kecil sekali untuk kita bicara alokasi anggaran stimulan dari pemerintah untuk tanaman hortikultura ini. Lanjut. Strategi dan kendala dalam mendorong peningkatan komoditas hortikultura, yaitu perbaikan teknis budidaya. Eh, ini baik dari segi kebutuhan benihnya maupun teknis budidayanya. Kendalanya belum ada riset khusus untuk mengatasi gangguan OPT dan mengurangi dampak perubahan cuaca yang ekstrim. Eh, Kalau dulunya biasanya teman-teman penyuluh itu ada namanya Demplot, dia punya anggaran tuh Demplot, dan itu yang menjadi semacam riset-riset kecil di tingkat lapang untuk mengimplementasikan suatu teknologi yang direkomendasikan. Dan begitu hasilnya baik, maka itu akan diikuti oleh petani-petani di sekitarnya. Nah, ini sudah berpuluh-puluh tahun yang Demplot yang biasa dilaksanakan oleh para penyuluh kita di lapangan itu tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran. Kemudian yang strategi kedua yaitu penganeka-ragaman hasil olahan. Kendalanya skill dan pengetahuan petani yang masih terbatas. Umpama di di olahan bawang bawang merah atau bawang putih atau cabai saja. Pada saat oper produksi di lapangan atau panen raya, harga jatuh, petani tidak punya pilihan. Mau diapain bawang putihnya, mau diapain cabainya, mau diapain bawang merahnya ini. Dia hanya bisa pasrah menerima harga yang ditawarkan oleh para pedagang atau pengepul itu. Nah, kalau dia punya teknik pengolahan hasilnya, umpama yang kami inginkan ke depan itu, dan saya sudah berdiskusi sama teman-teman di UNRAM, untuk bawang putih dan bawang merah itu kita berikan mesin pengolahan untuk menjadi pasta. Jadi bawang putihnya jadi pasta, bawang merah jadi pasta sehingga ibu-ibu tidak perlu ngupas bawang putih, tidak perlu ngupas bawang merah, tinggal dia pencet saja eh, bisa buat apa namanya? Buat tumis atau sayur-sayur kebutuhan sayur di dapurnya. Kemudian strategi ketiga stabilisasi harga melalui kegiatan pasar murah. Nah, ini intervensinya ini juga sangat kecil, tapi paling tidak kami sudah berbuat untuk membantu para petani kita. Lanjut. Nah, ini rantai rantai pasar di komunitas hortikultura dari petani kepada pedagang pengumpul, pedagang pengecer ke konsumen. Belum lagi kalau kita hitung nanti pedagang pengumpul di tingkat kecamatan, kemudian pedagang pengumpul di kabupaten, kemudian di provinsi, baru balik ke pengecer ini panjang sekali rantai distribusinya ini. Nah, ini dengan adanya MBG yang dicanangkan Pak Presiden Pak Prabowo ini, rantai pasar yang demikian panjang itu bisa kita putus. Jadi dari petani itu atau bisa ke koperasi langsung ke konsumennya, yaitu MBG itu harapannya yang ke depan untuk pembangunan pertanian kita, terutama produksi-produksi hortikultura ini, sehingga tidak lagi dia keuntungan itu dinikmati di di apa namanya, di pedagang pengepulnya, baik itu pengepul di tingkat kabupaten maupun pengepul di tingkat provinsi. Lanjut. Terima kasih, Mbak. Mungkin udah ini cukup nanti bahan diskusi kita.
selanjutnya. Makasih Mbak. Terima kasih Pak Riyadi atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Kemudian kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Saya persilakan kepada rekan-rekan yang ingin melakukan pendalaman untuk langsung open mic. Terima kasih Mbak Risa. Selamat siang Bapak. Terima kasih Pak atas Terima penjelasannya. kasih. Mungkin izin sedikit pendalaman Pak. Yang pertama terkait dengan bidang tanaman pangan, khususnya di bagian alih fungsi lahan Pak. Ini kira-kira apakah memungkinkan ada suatu informasi gitu ya Pak ya. Alih alih fungsi lahan ini di NTB jumlahnya berapa Pak? Dan sejauh ini kan sebenarnya kalau yang lahan memang LKP 2B dan lain-lainnya itu sebenarnya memang eh, ada peraturan yang kaitannya juga sampai dengan hukuman pidana mungkin ya Pak ya kalau saya nggak salah baca untuk dialihkan. Nah ini kira-kira gapnya di mana Pak sehingga rasanya ini masalah yang berulang gitu ya Pak ya. Jadi bukan sekali dua kali, tapi ini adalah permasalahan yang berulang dan terus menjadi permasalahan. Tapi saya belum melihat kira-kira respon dan jawaban atau hal apa yang sudah dilakukan untuk menghambat hal tersebut terjadi. Itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua Pak, ini kalau misalkan kita lihat sebenarnya dari pergerakan inflasi itu memang di tahun 2024 karena dukungan cuaca juga untuk hortikulturanya tumbuh tinggi ya Pak ya. Nah di 2025 ini khususnya pada triwulan 4 ini Pak ini cabai rawitnya luar biasa sekali Pak naiknya dan ternyata beberapa banjir di daerah Jawa dan di daerah lainnya pun turut mengerek harga rawit secara nasional ini Pak. Nah kalau di NTB sendiri posisinya seperti apa ya Pak untuk yang rawit? Karena kalau yang saya pahami saat ini hanya ada di Lombok Timur untuk sentranya. Cuma apakah ada rencana perluasan gitu Pak? Sama yang terakhir terkait dengan bawang Pak. Untuk bawang ini Hmm. kan eh, kayaknya nggak ada yang nggak tahu ya Pak ya. Bawang Bima, bawang bawang sape gitu. Itu kayaknya sudah nasional gitu. Nah, kira-kira apakah ada rencana Pak untuk pengembangan di 2026 dengan target tadi yang meningkat gitu ya Pak ya untuk bawang merah ini kira-kira hal apa yang direncanakan? Mungkin itu dulu Bapak dari saya. Terima kasih. Eh, Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk konversi lahan ini, by regulasi kami kan di pemerintah provinsi sudah menetapkan Perda Perlindungan eh, Lahan Sawah Abadi berkelanjutan. Nah, tadi juga saya diskusi di BPKP. Ini yang menjadi persoalan yang hampir semua kita menyadari aparat pemerintah pentingnya untuk melindungi lahan sawah yang produktif ini jangan sampai dikonversi menjadi lahan beton, kemudian lahan rumah-rumah yang eh, bagus-bagus dan tidak bisa ditanamin padi. Nah, tapi begitu kita tanya datanya yang konversi itu berapa hektar, tidak ada satu institusi pun yang berani menyodorkan angka gitu. Padahal kan pendekatannya kalau kita mau kan sederhana itu. Tinggal kita cari di masing-masing kabupaten tuh berapa IMB yang dikeluarkan untuk pembangunan properti, pembangunan kemudian untuk perumahan kan ketahuan ya sekian hektar gitu. Katakan satu perusahaan properti meminta izin 10 10 hektar untuk pengembangan perumahan. Otomatis itu kan di daerah sawah persawahan itu kan otomatis akan berkurang. Nah, tapi begitu kita tanya berapa konversi konversi lahan sawah atau yang sudah menjadi lahan beton gitu. Nggak ada yang berani merilis secara resmi. Itu kendala kita, Mbak. Kita punya perda, tapi law enforcement-nya sangat berat gitu. Ya dilematis memang buat buat pemerintah kabupaten maupun semua level pemerintahan gitu. Kenapa? Di satu sisi juga punya kewajiban pemerintah itu untuk menyiapkan kebutuhan papan daripada masyarakatnya. Kan tidak ingin kita pemerintah itu membiarkan dalam satu satu rumah yang ukurannya umpama tipe 36 dihuni oleh 4 kepala keluarga atau 3 kepala keluarga.
Kan alangkah tidak nyamannya di rumah itu gitu. Nah, kita ingin memberikan kenyamanan kepada warga negara kita. Kita tidak punya pilihan. Perusahaan properti ini mau bangun rumah di lahan kritis, umpama bangun di Lombok Utara sana, di lahan kering itu, gak ada yang mau berumah di Lombok Utara, orang Mataram. Kan mereka pilihannya rasional juga kan, karena mereka hitungnya bisnis gitu. Nah ini yang harus kita sama-sama pahami, sama-sama sadari. Nah kemudian apa jalan keluar yang bisa kita berikan kepada kebutuhan dua sisi ini. Satu sisi kita ingin mempertahankan luas sawah kita, sisi lain kita ingin memenuhi kebutuhan warga masyarakat kita. Nah ini, nah kami yang dari segi teknis di pertanian itu opsinya tidak ada lain. Kita harus intensifikasi pertanaman. Yang semula umpama paritas padi kita kapasitas produksinya hanya 6 ton, bagaimana suatu inovasi, suatu teknologi itu bisa memproduksi 12 ton itu per hektarnya. Itu cara-cara kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita gitu. Ya kalau kami boleh teriak-teriak, mungkin kami yang di Dinas Pertanian yang paling teriak. Jangan long dikasih izin untuk buat properti itu gitu kan. Karena kami kesulitan juga dikejar-kejar. Kok produksinya Bapak turun gitu kan. Yang kena pertanian karena memang menjadi tanggung jawabnya gitu. Sementara kecepatan lahirnya suatu teknologi baru di dalam budidaya ini kan lamban. Kalau saya hitung-hitung itu siklusnya 5 tahunan. Baru kita temukan satu paritas baru. Pemerintah merilis paritas baru yang punya potensi produksi yang meningkat, yang lebih daripada paritas yang sekarang. Itu kalau kita lihat sejarahnya, mulai dari Insus, Prainsus, dari Bimas dulu, Bimas, Inmas, Insus, Prainsus, sampai sekarang yang terbaru. Dan eh, padi lokal dulu kan, saya masih kecil itu kan kapasitas produksi per tonnya hanya 2 ton, 3 ton, dan itu umurnya 6 bulan kan. Bayangkan 1 hektar hanya menghasilkan 3 ton dengan umur 6 bulan. Tapi sekarang dengan teknologi 1 hektar itu bisa menghasilkan rata-rata sekarang 6 ton. Baik itu yang di secara intensif dipelihara maupun ditanam kurang-kurang intensif pemeliharaannya. Tapi kalau di demplot potensi produksi terakhir saya ikutin itu yang paritas padi Gamagora yang dirilis sama BI kan. Berapa tahun kemarin Pak Gamagoranya? Yang disengkol? Terakhir Hasil demplot infonya 11 Pak, 12 ton kan? 12. 12 ton kan? Tapi itu kan di demplot yang kita tangani secara baik. Input produksinya kita atur, kemudian suplai airnya kita atur sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga kita bisa menghasilkan produksi 12 ton sesuai dengan potensi paritasnya. Tapi begitu diberikan kepada petani, nggak akan pernah dia 12 ton gitu. Paling dia bisa 8 ton, tapi itu petani sudah bahagia 8 ton. Karena harga gabahnya sekarang 6.500, kemudian input produksi pupuknya juga sudah turun 20%. Nah, tapi itu yang kita bicara teknologinya gitu. Sangat mungkin itu. Nanti suatu saat lagi yang mungkin ada produksi, apalagi kalau diizinkan nanti padi padi yang kena rekayasa genetik, kalau dibolehkan bisa 20 ton, bisa 24 ton per hektar kan? Nah, itu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita itu. Kita berada pada pilihan-pilihan itu. Mungkin itu Mbak ya. Apalagi yang belum saya jawab Mbak. Bawang ya, bawang merah. Betul Pak. Nah, bawang merah ini eh, memang intervensi kami dari dinas pertanian baik itu lewat APBN maupun APBD sangat-sangat rendah. Tapi kita paham betul bahwa bawang merah ini adalah komoditas yang punya fluktuasi harga sangat tinggi, Pak. Mbak. Jadi bisa suatu saat kalau dia panen raya itu harganya sangat jatuh, bisa 5.000 per kilo. Maka kalau dia harganya 5.000 per kilo, bawang merah itu siap-siap kantor gubernur, kantor dinas pertanian akan ditumpukin bawang merahnya sama petani dari Bima. Tapi begitu sekarang, dia harganya 50.000 per kilo, sepi. Mereka semua bahagia. Biarlah itu yang terjadi gitu. Biarkan petani bahagia dengan itu, menikmati harganya, agar dia tetap semangat untuk berproduksi. Demikian juga cabai. Nah, kendalanya memang kenapa dia pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari, harga eh, tanaman hortikultura itu selalu dia meningkat tinggi karena memang kondisi cuaca pada saat-saat itu Desember, Januari, Februari itu kan hujan deras. Dan itu menghancurkan tanaman kalau dia terendam 1 malam saja bisa besok pagi habis itu cabainya petani itu mati.
kalau dia terendam. Nah, sehingga diperlukan suatu perawatan yang cukup bagus, drainasenya dijaga, jangan sampai dia terendam tanamannya, sehingga supaya dia bisa tetap berproduksi. Tapi kalau dia terendam sampai apalagi 2 malam, 2 hari 2 malam, wassalam sudah itu. Tinggal pusing kepalanya petani kita itu gagal panen karena tanamannya akan mati kena jamur apa namanya Solanacearum macam-macam itu yang busuk pangkal batangnya itu yang kalau dia terendam. Demikian juga dengan bawang merah. Nah, itulah yang menyebabkan karena luas areal pertanaman bawang merah maupun bawang putih maupun cabai itu pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu banyak yang mati, banyak yang gagal panen sehingga harganya meroket. Nah, gamblernya di situ. Tapi petani-petani yang sudah apa bisa membaca cuaca, kemudian dia punya modal besar, dia akan berinvestasi di itu situ, dia akan nanam. The gambler tuh konsekuensinya penggunaan pestisida itu sangat tinggi, terutama fungisida. Sangat intens dia menggunakan fungisida. Terlambat menggunakan fungisida, habis tanamannya mati. Demikian juga dengan pestisida. Satu malam ulat gerayak itu Spodoptera litura atau Spodoptera exigua itu bisa habis satu hamparan apa namanya bawang merah kalau dia terlambat. Kemudian risikonya juga kalau dia terlalu intens menggunakan insektisida, kemudian dia tidak paham tentang sifat basa dan asam daripada pestisidanya, itu bisa menimbulkan resistensi dan resurgensi dari hama penyakitnya, terutama ulat gerayak itu. Nah, itu sehingga sering ada anggapan di petani-petani kita, ini ulat ini dia digembalakan sama jin katanya. Satu malam kemarin saya nggak ada ulatnya, kok pagi-pagi habis bawang merah saya gitu. Karena itu adalah sebenarnya fenomena resurgensi dan resistensi daripada Spodoptera itu. Yang namanya resistensi itu, Mbak, tadinya kita semprot dia dengan dosis 20 mili per liter dan inseksida ulatnya mati, tapi karena terbentuk sudah mekanisme resistensi, kita kasih aja dia 40 mili per liter, tetap aja dia berenang. Nah, itu yang resistensi. Kalau resurgensi itu yang tadinya umur telurnya itu 1 minggu baru dia menetas, tapi karena penggunaan insektisida yang berlebihan atau tidak arif ini bisa menyebabkan hanya 2 hari umur telurnya dia sudah menetas. Nah, itu begitu menetas dia banyak lahir, makanya kemarin dia mati, sekarang sudah habis. Nah, karena bernetas bersamaan kemudian menyerang secara bersama. Itu, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Berarti kalau memang secara anggaran masih terbatas sebenarnya Pak ya untuk yang pengembangan bawang merah ini. Tapi kalau misalkan kerjasama gitu ada nggak ya Pak? Misalkan sama Universitas Mataram gitu. Maksudnya kaitannya untuk pengembangan macam Gamagora tapi di bawang gitu Pak. Bagus, Mbak. Kalau BI bisa backup itu dengan senang hati kamu. Malah saya kepingin, Mbak. Saya kemarin teman-teman sama teman Unram di RRI bawang putih. Dulu kan sejarahnya bawang putih kita itu di zaman keemasannya tahun 80 itu Sembalun, Suela, kemudian Santong itu adalah sentral-sentral penghasil bawang putih. Dan banyak petani-petani kita yang kaya karena bawang putih. Gitu. Nah, cuman karena penggunaan pestisida yang tidak bijak tadi menyebabkan hancur. Sekali gagal panen masih bisa bertahan ngutang, 2 kali gagal panen masih bisa jual sapinya, ketiga kali sudah tidak kuat dia akhirnya diberhenti. Nah, kami kepingin itu eh, daerah Santong, daerah Suela, kemudian kalau Sembalun dia survei betul dia dengan bawang putih dia konsisten istiqomah dia, tapi Santong sama sama Suela ini yang tidak istiqomah gitu. Nah, kami ingin mengembalikan itu. Kami bicara sama sama teman-teman di Unram kemarin, gimana ini Pak Kadis Tio? Mari kita gerakan bersama. Nah, alangkah bahagianya kami di Dinas Pertanian itu kalau BI ikut bermain di zona itu gitu. Kita kembalikan Santong itu menjadi penghasil bawang putih kembali seperti dulu. Dan potensi itu ada, Mbak. Ya, baik Bapak. Mungkin nanti akan kami jadikan masukan untuk pimpinan. Kami informasikan ke pimpinan Pak. Mungkin satu lagi Pak ini tadi kaitannya dengan kredit ya Pak karena dimention gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tren kredit pertanian itu sebenarnya dia masih tumbuh Pak. Cuma
memang mengikuti pola musiman, cuma mulai dari 2024 ini NPL-nya tinggi sekali Pak, non-performing loans-nya artinya kredit yang tidak dibayar itu tinggi sekali. Nah saat ini posisinya sudah 2 digit gitu ya Pak ya, dari kredit pertanian, sisi NPL yang ada di kredit pertanian. Nah ini apakah ada eh, upaya-upaya gitu ya Pak dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan ini karena eh, kalau dari sisi perbankan sendiri sepertinya nanti akan muncul resistansi gitu ya mungkin ini kemungkinannya saya ini pendapat pribadi karena melihat kur itu masih tetap didorong tapi pada saat yang bersamaan NPL ini tidak ada penyelesaiannya gitu Pak. Nah ini mohon pandangannya mungkin Pak. Makasih Mbak. Eh, Selaku orang teknis, kami sebenarnya ya menginginkan supaya petani kita bergairah dan bisa mengakses permodalan itu ya diputihkan saja kredit-kredit macet yang di petani kami dihapuskan eh, dari tagihan di bank, kemudian sehingga dia bisa mengakses permodalan. Itu yang kami inginkan. Cuman kan kami di bidang teknis ini bukan pengambil kebijakan moneter atau fiskal, Mbak. Kami hanya bisa bersuara saja gitu ya. Lewat sini kami suarakan nanti teman-teman BI yang sounding diusulkan supaya diputihkan saja itu kredit-kredit kur petani yang macet-macet itu supaya bisa diakses kembali. Dan saya rasa Pak Prabowo juga sudah mulai menganalisis itu gitu. Karena itu menjadi faktor penghambat. Petani tidak bisa mengakses permodalan. Oke baik Pak. Terima kasih mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Risa. Terima Makasih kasih Mbak. Pak. Terima kasih Mbak Witra. Mungkin kita lanjutkan untuk sesi pendalamannya. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin melakukan pendalaman untuk langsung open mic. Selamat siang Pak Riyadi. Siang. Jumpa lagi Pak. Ini Pak ada salam dari Pak Haryo. Ya, katanya salam Waalaikumsalam. Salam balik. eh, ya Pak. Maaf beliau belum bisa join karena ada acara hari ini di Mandalika. Iya, jadi hanya menitipkan salam. Ya, mungkin ini Pak dari saya pendalamannya sedikit. Ini terkait dengan pupuk nih Pak. Yang saya lihat kan tadi ini realisasinya baru 72% ya Pak. Sedangkan sudah masuk bulan itu per datanya per November. Kalau boleh tahu, apakah ada kendala begitu Pak untuk penyaluran pupuknya? Terutama kan sekarang sebenarnya sudah masuk masa tanam lagi ya Hmm. untuk komoditas tanaman pangan khususnya. Nah, harusnya penyerapannya bisa lebih optimal lagi. Kira-kira kendala penyerapannya bagaimana? Dan terutama kan juga setahu saya tahun ini ada penurunan harga pupuk ya dari HET pupuk dari pemerintah. Nah, ini bagaimana Hmm. Pak kondisinya di lapangan? Baik Mbak, makasih. Jadi kalau kita lihat angka realisasi eh, pupuk per jenis ya, untuk urea itu di sampai bulan November itu sudah 72,32%. Itu cukup tinggi Pak. Kalau dia Desember ini kan sekarang mulai turun, mulai tanam yang di Sumbawa Barat, yang rendah isu serapannya kan Sumbawa Barat baru 49, kemudian Dompu 69, Bima 66%. Nah, dengan turunnya hujan kemarin itu, petani mulai mengolah tanah, ini pasti akan meningkat serapan pupuknya. Sehingga realisasi pupuk insya Allah sampai Desember tutup akhir tahun itu insya Allah akan 100%. Itu yang untuk pupuk urea. Untuk pupuk NPK, itu kalau kita lihat kabupatennya yang rendah serapannya itu Sumbawa Barat juga 37,11%, kemudian Bima 69,74%. Nah ini juga kejadiannya sama Mbak. Nanti di akhir akhir bulan ini insya Allah ini akan terserap semuanya. Kemudian yang rendah itu memang pupuk organik, Mbak. Dan pupuk organik ini yang memang harus kita campaign terus, suarakan kepada petani kita supaya dia beralih pola
penggunaan pupuknya dari anorganik ke organik. Di mana kita semua sudah tahu dan paham, masyarakat itu juga paham bahwa pupuk anorganik itu jauh lebih baik dipakai dibandingkan pupuk anorganik. Pupuk anorganik itu dampaknya bisa mempengaruhi sifat fisika dan kimia tanah yang merugikan petani itu sendiri. Nah, kalau pupuk organik ini kan memperbaiki. Nah, sehingga kami di Dinas Teknis ini juga terus menyuarakan campaign tentang pupuk organik ini. Nah, cuman kendalanya petani kita itu kan rata-rata berpikirnya jangka pendek gitu. Pinginnya dia begitu selesai memupuk kelihatan hasilnya, dampaknya. Nah, pupuk organik ini kan lamban responnya di tanaman. Kita aplikasikan sekarang, respon tanaman itu akan terlihat nanti 2 bulan, 3 bulan ke depan. Nah, sementara umur tanaman padi ini kan hanya 3 bulan. Nah, dia pupuk sekarang kalau dia bandingkan kalau pupuk urea 1 minggu aja udah kelihatan dampaknya. Nah, itu yang disenengin. Begitu istilahnya petani, kalau bahasa Sasak itu, amun tengah urea pak, nah ini tebengnya kali seminggu bidang ruan paden tuh. Cemoh tayangat. Jadi kalau dia pakai pupuk urea, sekarang diaplikasikan seminggu kelihatan hijau sehingga dia bikin dia bahagia. Nah kalau pupuk anorganik ini diaplikasikan kelihatannya sama saja gitu, tidak ada kelihatan peningkatan pertumbuhan tanamannya seperti dampak dengan anorganik tadi. Ya karena memang pupuk anorganik ini responnya terhadap tanaman itu kan lamban. Tapi begitu kita lihat goal akhir yaitu di produksi itu pasti akan lebih tinggi. Nah, ini yang tidak disadari sama petani. Kembali kepada rasa bahagia dan rasa puas daripada petani itu. Nah, ini kendala kami di dalam mensosialisasikan pupuk organik. Sehingga serapannya di lapangan juga alokasi pupuk organik yang subsidi yang kita alokasikan itu serapannya sangat rendah. Hanya 7,93%. Nah, kalau yang pupuk urea, NPK, ZA, insya Allah lah. Kami nanti akhir tahun bisa sampai 90% lebih ke atas. Kami tidak khawatir, Mbak. Karena memang dia belum tanam itu. Yang rendah-rendah tuh KSB, Dompu, Bima. Sekarang dia mulai tanam. Mulai nebus dia. Nanti kita lihat laporan di akhir Desember. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Berarti sebenarnya apa namanya optimis ya Pak. Ini untuk realisasi pupuknya bisa terserap Optimis, 100%. sangat optimis, Ya, Kak. optimal. Ya, Pak. Baik Pak. Mungkin selanjutnya dari saya ini setelah pupuk saya ingin menanyakan terkait dengan lahan baku sawah ini Pak. Kalau kita lihat kan sama lahan sawah dilindungi. Ini kalau kita lihat kan secara luas sebenarnya yang ada saat ini itu yang paling luas adalah Kabupaten Sumbawa ya Pak. Ya. Secara luas lahannya. Tapi kalau melihat berdasarkan breakdown produktivitas itu tuh justru yang paling tinggi Lombok Tengah. Nah, kalau boleh tahu, ini ada kenapa begitu ya Pak fenomenanya? Di Bima juga itu setahu saya sebenarnya tidak terlalu besar produksinya, tapi secara lahan ini cukup luas. Nah, apakah ada kendala di kedua daerah tersebut selain karena memang faktor kekeringan kah atau bagaimana Pak? Jadi gini, Mbak. Luas baku sawah di Sumbawa itu kan 57.584. Kemudian kita bandingkan dengan Lombok Tengah yang hanya 49.846, jauh lebih tinggi Sumbawa. Tapi kita lihat IP-nya, Mbak, indeks pertanamannya, gitu kan. Walaupun dia 40 lebih rendah, Kabupaten Lombok Tengah 49.846 hektar luas baku sawahnya, tapi dia IP-nya tinggi, 2, sekian. Tuh kan berarti kan dia 2 kali lipat gitu. Lebih lebih tinggi IP-nya. Kenapa? Karena pengairan teknis di Lombok Tengah itu lebih bagus irigasi teknisnya. Nah, di Sumbawa itu irigasi teknisnya yang kurang sehingga dia banyak walaupun dia masuk luas baku sawah, dia hanya nanam padi beberapa areal tidak semua ya di pada saat musim penghujan saja. Nah, kecuali di daerah-daerah yang di alas yang sudah punya irigasi teknis, kemudian yang di masuk bendungan Labang apa
bendungan Batu Bulan, kemudian bendungan apalagi satu di Sumbawa tuh. Itu yang berpangairan teknis gitu bisa menjadi IP 2 atau 3. Itu Mbak. Jadi dia di ketersediaan airnya. Walaupun dia luas, tapi produksinya lebih rendah dibandingkan dengan Lombok Tengah yang lebih lebih rendah luas baku sawah. Itu penjelasannya, Mbak. Kita bisa lihat dari IP-nya, indeks pertanaman. Oh ya. Baik Pak, kalau boleh tahu ada nggak sih dari apa namanya dari dinas mungkin dinas pertanian provinsi kah atau dari dinas pertanian Pulau Sumbawa yang kiranya ada programnya gitu yang bisa meningkatkan produktivitas. Karena kan maksudnya jadinya kurang optimal ya lahannya dengan lahan seluas itu tapi produktivitasnya lumayan rendah karena misalnya masalah irigasi. Ada nggak sih program ke depannya, Pak, untuk yang disusun untuk mengatasi masalah tersebut? Kami di di lewat APBD maupun lewat APBN itu ada namanya OPLAH, optimalisasi lahan. Itu kita berikan dia perbaikan saluran irigasinya yang rusak yang semula dia hanya tanam 1 kali harus bisa 2 kali atau 3 kali. Baru kita realisasikan. Berikan anggaran itu yang lewat anggaran pusat. Kemudian lewat APBD kami ada lewat dana-dana aspirasi teman-teman DPR itu ada perbaikan jaringan irigasi tersier. Itu cara cara kita meningkatkan indeks pertanaman. Tapi faktor pembatas yang tidak bisa kita intervensi adalah ketersediaan air. Bagaimanapun bagusnya saluran irigasi kita perbaiki, tapi air yang dialirkan nggak ada, kan nggak bisa, Mbak. Nah itu, nah ketersediaan air di Lombok Tengah ini kan cukup tinggi. Katakan di Lombok Tengah itu lahan padinya di Lombok Tengah, tapi sumber airnya dari Lombok Barat. Sama juga, ada dari Lombok Timur dibawa ke Lombok Tengah. Bendungannya Batu Jai sama Pengga itu bendungannya di Lombok Tengah, tapi yang diairi adalah di Lombok Barat. Jadi dalam satu sistem HLD kalau tidak salah namanya istilahnya di PU itu, jadi Lombok ini memang sudah dalam satu sistem pengairan. Dia bisa saling 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 mensuplai kebutuhan air gitu dengan sistem irigasi yang dimiliki oleh BWS. Baik, Pak. Berarti memang sudah ada sebenarnya programnya, cuma memang keterbatasan alami itu yang masih Iya, faktor tantangannya alam. besar sekali, faktor alam. Ya, baik Pak. Mungkin selanjutnya dari saya ingin menanyakan terkait dengan hortikultura nih Pak. Kan tahun depan itu diperkirakan bahkan udah masuk ya info BMKG pusat. Ini Indonesia masuk ke La Nina La Nina apa namanya lalin meskipun rendah tapi diproyeksikan itu akan menimbulkan anomali cuaca dari Desember sampai Februari apa ya. Nah, dan juga kan kalau tidak salah La Nina itu biasanya buruk untuk jenis tanaman hortikultura. Ya. Wah, nah kalau boleh tahu ada nggak sih Pak apa namanya program saat ini yang dilakukan oleh Distan untuk mengantisipasi La Nina yang terjadi di NTB, terutama kan kalau inflasi itu komoditas horti nih yang paling volatile ya Pak. Ditambah La Hmm. Nina bisa-bisa potensi inflasinya makin tinggi. Terima kasih Pak. Baik, Mbak. Secara khusus program kami punya di Dinas Pertanian tidak ada secara khusus untuk menangani itu karena dia sifatnya umum. Mau La Nina, mau El Nino, programnya itu juga gitu. Cuman waktu realisasinya yang kita atur sesuai dengan kondisi di lapangan. Kayak kami di Dinas Pertanian itu di UPT Balai Proteksi Tanaman itu ada sekolah lapang dampak perubahan iklim, DPI namanya, dampak perubahan iklim. Nah, itu yang kita mengajarkan, memberikan contoh kepada petani-petani kita bagaimana mengelola iklim, anomali iklim itu agar kita tetap bisa berproduksi dengan baik gitu. Jadi pilihan waktu tanamnya, kemudian teknologi yang digunakan. Umpama pada saat musim hujan apa namanya, curah hujan tinggi. Nah, caranya kita kalau dia tanam hortikultura itu bedengannya harus ditinggikan. Jangan sampai dia terendam akarnya.
dibikin bedengannya tinggi, drainasenya harus lancar, sehingga potensi tanaman kita hortikultura terendam menjadi sangat minim. Selama drainase drainasenya lancar, itu tidak akan menimbulkan gagal panen. Tapi kalau dia terendam, drainasenya mampet terendam, pasti akan terjadi gagal panen di tanaman hortikultura. Nah, ini pemahaman itu yang terus kita berikan kepada petani lewat para penyuluh kita dan petugas-petugas lapang yang ada di lapangan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Risa. Terima kasih Mbak Rama. Mungkin kita lanjutkan ke rekan-rekan yang lain jika ingin ada yang didalami lagi. Mungkin untuk Mas Diva, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Satu pertanyaan saja, Pak. Tadi sempat disinggung juga ya, Pak, mengenai oplah dan cetak sawah. Nah, mohon informasi, Pak, kalau untuk realisasi oplah dan cetak sawah ini, kalau di NTB sendiri itu prioritasnya itu di daerah mana saja ya, Pak? Bentar, Pak. Oplah itu kami udah perbannya sambilin datanya dulu. Baik, Pak. Win, bentar Mbak ya, bentar. Untuk lahan oplah non rawa di tahun 2025 yaitu di Lombok Barat. Lombok Barat itu ada 300 hektar. Kemudian di Lombok Tengah itu 2.500 hektar. Berikutnya Lombok Timur 215 hektar. Kemudian Sumbawa 2.498 hektar. Sumbawa Barat 761 hektar. Dompu 300 hektar dan paling tinggi itu di Kabupaten Bima 4.000 hektar. Sehingga totalnya 10.574 hektar. Ini oblah yang di tahun 2025. Dan insya Allah ini semua yang lokasi 10.574 itu akan nanam 2 kali atau 3 kali di tahun 2026. Dia akan mulai produksi itu. Ada juga yang di tahun 2025 itu sudah nanam 2 kali, yang di Lombok Tengah itu yang 2.500 sudah produksi, sudah nanam 2 kali dia. Nah, tahun 2026 semua ini termasuk di Bima itu akan berproduksi meningkat, IP-nya meningkat. Itu Mbak. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Mungkin nanti untuk data lengkapnya boleh kami minta kali Pak ya. Nanti Ya, ya. via WA. Eh, Nah, baik. Saya tambahin Mbak. Jadi nanti untuk tahun 2026 itu rencana Oplah Non Rawa juga itu di Lombok Barat ada 600 hektar. Kemudian Lombok Tengah 1.000 hektar, Lombok Timur 1.414 hektar, Sumbawa 2.000, Sumbawa Barat 1.000, Dompu 3.000 dan Bima 5.000. Totalnya 14.000
104 hektar. Itu di tahun 2026. Nah, kalau kami bisa selesaikan di awal tahun nanti, eh, di awal tahun kita buat SID-nya, kemudian konstruksi. Nah, harapan kami di tahun 2026 ini yang 14.000 ini juga bisa meningkatkan IP-nya sehingga produksi kita tanaman untuk tanaman padi itu meningkat. Ah, baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin didalami lagi? Sepertinya sudah cukup Pak. Izin Terima Mbak, kasih banyak. Oh ya, izin silakan Mbak Mbak Witra. Risa. Ini satu pertanyaan aja Pak. Ini mungkin kaitannya dengan target 2026 ya Pak ya. Untuk melihat melihat sekarang mungkin ada tren permintaan dari MBG. Nah, ini rencana untuk pemenuhannya kira-kira di tahun 2026 dari Dinas Pertanian sendiri seperti apa ya Pak? Baik untuk pangan maupun hortikultura. Baik, makasih Mbak. Jadi kalau untuk pangan, kita nggak usah khawatir, beras kita surplus Mbak. Jadi kebutuhan MBG insya Allah terjamin. Nah yang jadi persoalan itu adalah kebutuhan hortikulturanya. Nah karena hortikultura ini kan sangat tergantung kepada cuaca, kondisi iklim, curah hujan, dan lain-lain di lapangan. Nanam kubis, kalau musim penghujan gini, pasti habis sama Spodoptera. Kemudian nanam sawi juga kena kumbang tanah kuning. Nah, ini yang akan kami coba intervensi di tahun 2026 kami bangun eh, akan kami berikan kepada eh, kelompok tani itu ada 4 unit greenhouse yang akan kami jadikan percontohan untuk memproduksi sayur untuk kebutuhan MBG. Nah, itu yang kami masukkan dia nanti salah satu intervensi di desa berdaya yang dia launching sama Pak Gubernur kemarin. Nah, kalau yang 4 greenhouse ini sukses di tahun 2026, itu yang akan kita replikasi. Kita minta teman-teman dari legislatif lewat aspirasinya membackup greenhouse ini sehingga di setiap desa nanti ada greenhouse yang memproduksi sayur. Karena kalau greenhouse kan relatif bisa kita kendalikan kondisi iklim mikronya sehingga produksinya tidak tergantung kepada cuaca. Beda dia kalau di lapangan gitu. Kalau ini kan bisa kita modifikasi dia. Butuh kelembaban berapa, tinggal kita siram dengan tanaman. Kalau ketumbuhan 3, kalau kita kurangi kelembabannya, jangan kasih air gitu. Bisa dimodifikasi kalau di greenhouse. Nah, itu yang kami inginkan. Kemudian eh, untuk sistem tanamnya juga bisa kita bikin bertingkat di dalam greenhouse-nya. Tergantung pengembangannya nanti tingkat kebutuhan. Tapi paling tidak 2026 kami sudah mulai ada 4 unit yang kami jadikan pilotnya. Kalau ini sukses, kita replikasi 2027 menjadi lebih masif. Itu untuk menjawab kebutuhan sayur di MBG. Nah, kalau di skala greenhouse kan bisa kita atur, umpama dapur MBG ini butuhnya berapa, tinggal kita atur tanamnya minggu keberapa, menunya apa gitu. Apakah kubis dia butuh, apakah sawi, apa pakcoy, atau apa, tinggal itu yang kita budidayakan di dalam greenhouse. Nah, kalau sukses satu greenhouse, kemudian dilihat peningkatan hasilnya dan dirasakan sama petani, aku yakin petani itu akan membuat greenhouse sendiri untuk selama pasar itu ada gitu. Yang penting jaminan pasarnya dulu. Yang paling repot kan petani sudah berproduksi terus tidak terserap pasar. Itu bikin frustasi itu. Kapok petani nanam itu. Tapi kalau dia tersedia pasar, mereka dengan sangat sangat bergairah untuk menanam kembali. Mungkin itu, Mbak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Risa. Baik, rekan-rekan masih ada yang ingin didalami lagi? Sepertinya sudah cukup ya Pak untuk FGD kita pada hari ini. Kami Baik. ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Riyadi atas waktu dan Sama, Mbak. informasi yang telah diberikan kepada kami. Mohon izin Pak jika nanti ada hal-hal yang ingin kami konfirmasi kembali Pak. Mohon izin, mohon berkenan untuk kami hubungi via WA ya Pak. Monggo. Silakan, Mbak. Baik, sekian Pak. Saya tutup. Sampai jumpa di FGD dan kegiatan Bank Indonesia lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.